Kamar mandinya nih lebarnya 120 meter. Banyak, gede banget 120 meter. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku tidak memasak, tapi aku mau mengajak kalian untuk melihat bangunan ruko. Jadi, ruko ini berdiri di lahan 80 meter, dibikin jadi 2 unit. Satu unitnya dengan ukuran 4 meter kali 8 meter. Seperti apa bangunannya? Ayo langsung saja kita room tour. Kita mulai dari area teras dulu. Jadi terasnya ini panjangnya 3 meter kali 4 meter. Untuk dinding sebelah sini aku menggunakan keramik motif bata tempel terakota. Dan di sini sudah ada 2 keran yang akan dipasangkan. Jadi kalau misalnya orang jualan sayuran, jualan kelapa parut, ayam potong atau ikan, dia sudah bisa menggunakan wilayah sini atau menggunakan keran air sebagai sarana kebersihannya. Jadi kalau dia mau display dagangannya di area sini sudah sangat proper. Jadi gampang banget ngebersihinnya, juga jadi cakep aja pajangan dagangannya. Di tengah-tengah ini aku buatkan tembok pemisah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di antara orang yang sewa di tempat ini. Terkadang kan kita khawatir ya, persaingan usaha, tetangga sebelah dan sebelah suka ada gesekan. Nah, ini dikasih tembok pembatas seperti ini. Dan ini adalah ruang tengah yang digunakan untuk pajang-pajang dagangan. Ini lebarnya 4 meter dan panjangnya 5 meter. Ditambah dengan teras sekitar 8 meter. Dan untuk dindingnya sudah dicat dengan warna putih ke kuning-kuningan sehingga memberi nuansa dia terang dan bersih. Untuk plafonnya ini sekitar 3,5 meter tinggi dari lantai, hampir 4 meter sih tepatnya, menggunakan plafon bahan PVC. Dan kita juga sudah menambahkan dengan stop kontak yang sangat banyak, sekitar ada 9 biji di kiri dan di kanan ini. Jadi kalau ada yang mau sewa untuk barbershop atau untuk salon atau untuk elektrik gitu, sudah bisa digunakan. Di bagian atas pun kita menyediakan banyak stop kontak, ada 3 biji di situ. Fungsinya untuk CCTV, mungkin untuk AC, atau mungkin nanti membutuhkan tambahan daya listrik untuk keperluan yang lain, bisa disambungkan dari dalam. Ini masih agak berantakan karena belum jadi pun ini sudah ada yang mau menempatinya. Rencananya mau dijadiin warung sembako, bisa marut kelapa, juga ada jualan sayur mayur. Jadi kayak minimarket gitu ya. Gimana ya, warung serba lengkap sih aku bilang. Nah, dia sudah menitipkan ini meja untuk kelapanya ya, untuk tempat display buah kelapanya. Sudah ada juga barang-barang pribadi yang dia bawa. Ada kipas anginnya. Dan yang menempatinya kemarin minta aku buatkan tempat untuk memasak. Jadi tempat memasaknya ini dibikin seperti gerobak bakso. Nah, di sini ada yang sedang bekerja. Ini namanya Pak Dewardi yang terkenal itu. Mas Wadi, nukang bantu saya udah berapa lama ya kira? Ada 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi cerewetnya saya kayak apa udah paham ya? Iya. Jadi kadang-kadang aku sama Mas Dewardi ini pagi berantem, sorenya harus baikan, nggak boleh musuhan sampai lusa. Iya. Dan sebetulnya jadinya nggak banyak yang bongkar-bongkaran juga ya, karena udah tahu. Misalnya minta bikin tempat masak gini, Mas Wadi bikinin tempat masak. Pada dasarnya ruko itu kan tidak menyediakan tempat masak untuk yang sewa, hanya kotak gitu aja ya, kotak ada kamar mandi, udah. Nah, tapi karena aku adalah orang yang sudah berulang-ulang ngontrak juga,
Dan Pak Dewardi ini saksi saya yang dari dulu pindah-pindah ngontrak. Nah, beliau inilah yang selalu bilang, Mas Edi, ini betulin kontrakan orang melulu gitu ya. Kapan bisa bikin punya sendiri? Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini aku punya sedikit tanah yang aku coba-coba untuk jadiin petakan kontrakan. Seperti itu kira-kira Mas Edi ya. Ini kita kasih top table-nya ini ada dari keramik supaya kalau masak itu lebih bersih lah ya. Dan dindingnya ini aku tempelkan dengan aluminium supaya nggak mudah merambat api ya kalau panas. Kemudian di atasnya nih dikasih tutup. Ini belum finishing sih ya Mas Wardi ya. Masih kasar nih, harusnya masih ditutup triplek lagi biar lebih cakep. Tapi ini endingnya aku serahin sama Mas Wardi, ahlinya. Jadi beliau ini mau disuruh bikin rumah sampai bikin lemari pun top markotop, itu namanya Mas Wardi. Dan ini adalah bagian ruang untuk usaha, lebarnya 4 meter kali 5 meter. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Nah, di bagian dalamnya ini bisa difungsikan sebagai kamar tidur atau jadiin dapur sebenarnya. Tapi kalau yang bawa keluarga, biasa kan kalau orang sewa untuk usaha itu kan ada yang bawa keluarga, ada juga yang masih single. Nah, yang bawa keluarga ini tentu mereka membutuhkan ruang untuk istirahat, ruang untuk tidur. Nah, saya lebih menyarankan dia istirahatnya di dalam sini, tidurnya. Untuk kitchen sink-nya sudah dari beton dan sudah menggunakan top table dari granite tile. Dan bak cuci piringnya aku menggunakan brand Brezio. Juga kerannya ini sudah dengan bahan stainless 304. Jadi sudah sangat bagus, anti karat, selalu mengkilap dianya. Selanjutnya kita mau lihat ke dalam kamar mandi. Kamar mandinya ini lebarnya 120 meter. Banyak, gede banget 120 meter. 120 cm kali 180 cm. Dan ini sudah full keramik sampai ke atas. Pintunya juga bukan pintu PVC, ini pintunya dari aluminium, sudah menggunakan full ACP. Jadi ini pintunya sangat kokoh, sangat kuat. Menurut aku ini kamar mandinya tuh bukan kamar mandi standar seperti yang di kebanyakan ruko ya, yang biasanya menggunakan kamar pintu PVC itu ya. Sekarang kita mau melihat unit yang satunya lagi. Ini terasnya belum selesai, masih ada tumpukan pasir dan lumayan berantakan. Dan ini adalah letaknya di posisi hook. Ini yang belum ditempatin, masih belum ada yang sewa. Siapa tahu sahabatku ada yang berminat untuk mencoba berbisnis di ruko saya ini. Lebarnya sama, plafonnya juga sama, kiri kanannya juga sudah ada stop kontak yang disediakan. Dan di sini kita juga menyediakan ada jendela yang bisa dibuka tutup. Halo, mau beli apa Bu? Gitu ya. Mari kita melihat ke bagian dalam. Ada yang turun. Jadi ini bisa naik ke atas ya sahabatku. Mumpung ada yang turun, sekarang aku mau kasih kalian melihat ke ruang atas. Ayo kita naik. Mumpung ada tangganya. Jadi ini tangganya manual ya. Nggak disediakan tangga kalau mau naik. Jadi di atas ini ada ruang rahasia. Kita mau lihat dulu. Kita mau tutup dulu. Nah, jadi ini bisa dibuka tutup nih sahabatku. Ini ruangannya ukurannya sekitar 2 meter kali 4 meter kesananya. Jadi ini bisa difungsikan sebagai gudang penyimpanan atau bisa buat jadi kamar tidur. Kalau malam hari mungkin bisa ya. Kalau siang hari ini nggak disarankan karena ini panas banget. Ayo kita mau lihat keluar. Di sini ada gang
pemisah. Jadi ini masih bangunan punya saya juga sebenarnya. Tapi sengaja saya pisahkan supaya nanti di sini ada kayak dak talang gitu supaya nggak merembes. Pernah nggak sih kalian yang tinggal di rumah yang temboknya nempel dengan tetangga, yang mana kalau hujan itu suka bocor halus gitu? Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, di bagian bawahnya ini sudah dibuatkan dak yang semoga tidak akan bocor karena ini sudah diatur sedemikian rupa. Hanya saja ini belum dikasih waterproof. Nanti akan dikasih waterproof ya di sininya. Dan masing-masing unit ini sudah dilengkapi dengan toren air dengan kapasitas 800 liter. Jadi puas-puasin deh ya. Mau bisnis laundry, mau bisnis ayam potong dan sebagainya, airnya sangat bagus di sini. Dan di bagian sini bisa difungsikan sebagai tempat outdoor AC. Jadi kalau mau maintenance AC tinggal naik dari lubang sana, datang sini tinggal dicuci. Dan ini talangnya sangat lebar. Ini sekitar 40 cm tingginya dan lebarnya 50 cm. Dan dia langsung mengalir ke depan, jadi tidak ada lagi terjadi macet-macet atau mampet karena sampah. Di sebelah sini juga sama persis dengan yang satunya lagi. Bedanya sebelah sini tidak ada talang, airnya langsung jatuh ke tanah sehingga tidak akan terjadi mampet-mampet talang lagi. Dan ini daerah dak-dakan untuk toren airnya cukup lebar, ini sekitar 1,20 meter kali 1,80 meter. Jadi ikutin ukuran kamar mandi. Untuk atapnya aku menggunakan spandek pasir seperti ini. Ini harganya cukup ekonomis. Tapi ini aku menggunakan kualitas yang terbaiknya, yang paling tebal. Dan yang sebelah sini sudah laku. Jadi total lebar tanahnya ini sebenarnya 120 meter. Jadi aku bagi jadi 3 bangunan. Yang video rumah kecil ini bisa kalian nonton di YouTube-nya Rizky Abadi. Sudah selesai kita review bagian atas. Sekarang kita mau turun. Oke. Untuk unit satu ini kamar mandinya menggunakan keramik berwarna hitam. Jadi dia tampaknya lebih sangar tapi tetap mewah tentunya. Untuk keran airnya pun kita sudah menggunakan keran air yang berkualitas tinggi. Ini dari Brezio. Ini kerannya bagus banget. Aku udah lama menggunakan brand Brezio dan brand Paloma untuk keran air. Kita juga sudah menyediakan cupstock untuk gantungan baju. Ini dari brand Paloma. Disediakan cupstock ini supaya yang menyewa tidak perlu lagi repot-repot memasang paku yang nanti akan membuat dinding keramiknya menjadi pecah. Untuk kitchen sinknya ini sama persis dengan unit yang satunya. Kita juga menggunakan bak cuci piring dari brand Brezio dan keran cuci piringnya juga sama. Karena aku suka banget dengan brand Brezio ini, dia sudah menggunakan bahan stainless 304. Di sini juga sudah dipasangkan gantungan dari brand Paloma. Ini cakep banget sih gantungannya, bisa multifungsi, bisa dijadikan gantungan baju atau gantungan kain lap untuk lap tangan. Untuk keamanannya, aku selalu menggunakan gembok dari Brezio. Ini anti karat, cakep banget gemboknya. Seperti itulah review ruko aku kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang pengen memulai usaha berbisnis di rumah sewa atau ruko. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.